mendapatkan kekuasaan dengan membayar, menyogok, menyuap, Tuhan akan ketawa ketika kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berkahilah pemimpin kami. Ya pemimpin mau nyogok gimana? Ya kan? Saya mau frankly speaking, ya karena itu kita harus mencari pemimpin yang baik. Jadi kalau misalnya ada lagu Ogi tadi, lagu saya mengatakan begitu banyak tragedi, ya itulah buah. Ketika kita memilih pemimpin yang tidak baik dengan cara yang proses yang tidak baik. Jadi kita harus menuju ke sana. Nah, saya itu keluh kesah saya. Lalu ada beberapa pertanyaan tadi kan. Bagaimana pemimpin yang sudah berlalu? Saya untuk sebagian ya, kadang-kadang memang perlu yang namanya mikul duor mendem jero ya. Ya udahlah, yang buruk sudah kita lupakan, kita pendam, yang baiknya kita pelihara sebagai sebuah legacy. Tapi bukan dipendam itu tidak dievaluasi, tetap perlu dievaluasi kan. Misalnya, Bung Karno, apa sih keberhasilan dari Bung Karno yang patut kita renungkan bahwa itu adalah sebuah keberhasilan? Saya kira salah satunya adalah building character building, national character building. Itu Bung Karno itu barangkali belum pernah terulang lagi. Satu-satunya presiden yang ketika datang di Amerika disambut oleh John F. Kennedy sama Jackie Kennedy juga lalu bisa mengadakan jamuan ke artis-artis Hollywood yang pastinya mungkin pemimpin sekarang dilecehkan kalau mau begitu, disambut aja enggak oleh Presiden Amerika Serikat. Jadi begitu kita punya apa ya, punya pride melihat Bung Karno di tengah komunitas internasional, begitu percaya dirinya bahwa ini pemimpin yang betul-betul bisa merepresentasikan bangsa ini. Tapi kan kita juga harus mengevaluasi, dia juga pemimpin yang ada kegagalannya. Ketika kemudian dia mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59 sampai tahun 66, mulai dia membangun otoritarianisme. Kenapa? Kelamaan jadi presiden, soalnya nggak ada pembatasan. Jadi udah mulai dia, ya kan, menikmati kekuasaan, tidak toleran terhadap perbedaan, sudah lupa dengan aspirasi bahwa yang namanya kemerdekaan Golden Bridge. Nah, kita tidak ingin pemimpin yang begitu. Kita ingin pemimpin yang di dunia internasional dikagumi, dihormati, tetapi dia tetap menjaga tindakan untuk tetap menjadi pemimpin yang adil, ya kan, a just leader. Itu Bung Karno. Begitu kemudian Pak Harto sebaliknya. Di dunia internasional dia tidak menjadi magnet. Tidak seperti Bung Karno ketika hadir dalam dunia internasional menjadi magnet. Dia enggak. Saya tidak tahu apakah Pak Harto pernah nggak ya bicara di UN Nation Assembly itu ya, apa sidang umum PBB. Kalau Bung Karno bicara dia tentang world anew, jadi tata dunia yang baru. Setelah itu yang muncul yang namanya, dia keberaniannya luar biasa. Negara masih nggak kuat ekonomi, tapi dia udah melesat kemana-mana. Tapi Pak Harto dikenal sebagai seorang yang punya perencanaan yang baik dalam hal melakukan pembangunan. Maka ada yang namanya rencana pembangunan 5 tahun, ada GPH dan lain sebagainya, ada prioritas pertanian. Dan kita pernah makmur, pernah bagus, pertanian kita bagus, memang ada bonanza booming minyak dan lain sebagainya. Tapi ujungnya hancur juga. Kenapa? Karena tadi kekuasaan nggak dibatasi. Begitu anak-anaknya membesar, mulai muncul problem. Kekuasaan tidak dibatasi. Oke. Berikutnya jatuh pemerintah. Jadi Bung Karno jatuh tahun 67, di-impeach sidang istimewa. Pak Harto tahun 98 mengundurkan diri secara terpaksa karena ada desakan oleh masyarakat terutama mahasiswa. Digantikan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Habibie yang kemudian melakukan dekonstruksi terhadap lembaga kepresidenan. Yang tadinya dekonstruksi terhadap TNI dan Polri juga. Yang tadinya menjadi lembaga yang powerful, nggak bisa dikritik. Kalau dikritik hilang, ya, gitu. Dia menjadi menjadi sebuah lembaga yang ya biasa saja. Kita melihat presiden
seorang yang bisa dikritik, bukan seorang ini. Jadi dia melakukan dekonstruksi terhadap lembaga kerja, itu legasinya. Lalu kemudian Abdurrahman Wahid, wah itu lebih enak lagi. Dia memberikan aura atau room atau space demokrasi yang lebih besar lagi. Digantikan Megawati, ya masih bagus lah. SBY. Nah, apa yang ingin saya katakan? Setiap pemimpin itu ada legacy yang baiknya. Cuma susahnya ketika ada pemimpin baru, dia berpretensi bahwa pemimpin sebelumnya doing nothing dan dia memulai sesuatu dari permulaan. Oh, kalau begitu susah kita, karena ya, yang terjadi adalah kita ingin menihilkan semua hasil dari pemimpin sebelumnya dan mengatakan bahwa kita start from zero. Oh, bahaya begitu caranya. Kepemimpinan semua level itu kan harus ada yang baik.